selamat siang. Menikmati alam Pulau Dewata Bali, tak lepas dari pantai yang indah dan juga banyaknya beach club berkonsep unik dan juga sangat menarik ya. Apalagi sekarang ada satu beach club dengan konsep eco-friendly yang sangat unik di Pulau Dewata Bali. Seperti apakah? Ini dia liputannya. Selamat datang di Azul Beach, Kuta Bali, tempat pelesiran bagi pencari kesenangan. Unik, pula ramah lingkungan. Bagaimana tidak, bangunan 3 lantai ini 75%-nya didominasi oleh bambu lokal asal Kintamani dan Bangli. Dari sini kita dapat menyaksikan hamparan pasir putih dan birunya laut. Tak heran jika beach club ini dinamakan Azul dari bahasa Spanyol artinya biru. Tak hanya bambu yang menjadi bahan rangka, bagian atap beach club ini juga menggunakan campuran serat pisang dan rumput laut. Konsep eco-friendly atau ramah lingkungan sengaja diusung oleh beach club ini agar memberikan atmosfer yang berbeda bagi pengunjungnya. Juga tak ketinggalan supaya dekat dengan alam. First of all, I think bamboo is a part of Indonesia, Bali, which is already, I think, a very good part of it. It's environmental friendly, so it's good for our surroundings, which is these days, I think, very important. Bentuk bangunan yang beratap tinggi juga sengaja diterapkan agar ruang aliran udara lebih banyak, sehingga tak perlu lagi pendingin ruangan. Nah, puas melihat bangunannya kurang lengkap jika kita tak mencicipi makanannya. Ada beberapa menu istimewa, tapi yang buat saya penasaran adalah ini, menu yang berbahan utama arang bambu, yaitu bambu charcoal naan bread. Terdiri dari adonan roti arang bambu, lalu dibakar di tandoori oven selama 5 menit. Lalu dapat dinikmati, yum! Enak banget. Ini dia bambu charcoal naan bread fresh from the oven. Walaupun tampilannya hitam dan bahannya adalah arang bambu, tapi rasanya enak banget. Kalau kata saya sih, dibandingkan roti biasa, enakan ini. Dan pastinya lebih sehat juga. Bukan sekedar dijadikan destinasi kuliner, beach club ini juga kerap menjadi incaran wisatawan asing yang gemar memburu momen matahari tenggelam. Absolutely, I think it's one of the greatest places to hang out. It's the coolest hangout place in all Lake Yan. It's so close to the beach, and it's absolutely fantastic for the sunsets. You cannot really beat a place for a day of sunshine and a sunset in here. I love being here with friends. It's the coolest place to hang out. Tak mau ketinggalan, saya juga memesan sajian lezat yang akan menemani saya bersantai, sekaligus menikmati pesona pantai Pulau Dewata yang tak dapat didustakan. Selain makanan sehat, saya pun ditemani minuman sehat. Ini dia adalah Unicorn Blend, isinya adalah beetroot, dicampur dengan buah-buahan segar. Menikmati makanan dan minuman yang sehat, dan juga pemandangan yang sangat cantik di kawasan Legian Kuta. Lengkaplah sore saya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, di kawasan Legian Kuta ini selain ada banyak pilihan beach club, salah satunya yang berkonsep eco-friendly, di sini pun ada beberapa akomodasi wisata seperti di Hotel Bali Mandira ini yang menyediakan edukasi kita untuk bisa bercocok tanam. Nah, hal ini, kegiatan ini sangat disukai oleh anak-anak karena disinilah mereka bisa mengenal dan juga mencintai alam sejak dini. Seperti liputan yang satu ini juga. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian anak terhadap lingkungan. Salah satunya di Bukasi Farm Denpasar, Bali milik Pak Oles. Kebun tanaman obat seluas 4 hektar ini berkonsep model pertanian terpadu dan laboratorium lapangan. Terbuka untuk umum, pelajar serta masyarakat kerap berdatangan untuk belajar gratis. Kemudian untuk kulit, untuk pencernaan juga bisa. Bagus ya. Di sini kita diajak untuk mengenal lingkungan dengan menerapkan konsep kembali ke alam. Tak sekadar teori, pengunjung yang datang termasuk anak-anak dapat praktek langsung.
Ya. Ya, nah ini bakterinya ini untuk proses fermentasi. Salah satunya ini, belajar membuat pupuk. Di sini kita juga bisa mengenal berbagai jenis tanaman beserta khasiatnya. Salah satunya adalah kitolot. Selain bisa menjadi obat tetes mata, tanaman ini juga bisa menjadi obat sakit gigi, asma hingga kanker. Supaya sehat, di sini kita juga bisa belajar membuat loloh yang artinya dalam bahasa Bali adalah jamu. Bahan-bahannya semua asli dari alam. Daun beluntas, daun cincau, lemon, sari buah markisa, jeruk nipis, dan garam. Untuk mendapatkan sarinya, daun beluntas dan daun cincau dijus secara bersama sampai halus. Kemudian tambahkan sari buah markisa, perasan jeruk nipis, dan garam sesuai selera. Nah, salah satu minuman yang nggak bisa saya buat ini namanya lolo herbal. Untuk bahannya sih kita bisa ngedapetin di sekitar ya, di alam sekitar. Dan cara membuatnya pun gampang. Salah satu fungsinya bisa menjadi detoksifikasi yang ada di dalam tubuh kita. Kita coba dulu rasanya kayak gimana. Ambil gelas dulu. Bagi para pengajar, adanya Bokasi Farm tak sekadar bisa mengenalkan lingkungan kepada anak, namun juga dapat menjadi alternatif belajar bagi anak. Jadi kita lihat dunia sekarang memang anak-anak lebih mengenal tentang teknologi ya, seperti gadget dan lain-lain, tidak lepas dari HP. Dan di sini kita memang bertujuan untuk anak-anak mengenal lingkungannya dari alam sekitar. Terlebih lagi yang paling dekat adalah tanaman. Ternyata banyak tanaman yang berguna untuk kehidupan kita. Meningkatnya animo masyarakat, khususnya anak-anak untuk mengunjungi kebun percontohan tanaman obat ini, pengelola menyediakan fasilitas belajar lengkap dengan berbagai materi untuk anak-anak yang ingin mengenal tanaman obat dan sistem pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Kita memperkenalkan kepada anak-anak itu bagaimana lebih cinta terhadap lingkungan. Jadi baik itu terhadap lingkungan, matahari, angin, air, dan sebagainya, juga lebih mengenalkan dekat ke tanaman yang biasanya kita lihat hanya sebagai tanaman hias, sebagai sayuran, tapi ternyata ada manfaat lainnya sebagai tanaman obat. Di Bokasi Farm yang telah berdiri sejak 2012 silam, masyarakat juga dapat membeli berbagai produk olahan herbal serta berbagai macam tanaman obat. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Menjaga lestarinya Pulau Dewata Bali tidak hanya menjadi beban dan juga tanggung jawab dari para pelaku bisnis wisata di pulau ini, tetapi diharapkan juga warga dan wisatawan yang sering datang ke Bali untuk berpartisipasi agar Pulau Dewata Bali tetap lestari.